Sebelum kedatangan bangsa Eropa Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris, ternyata di Nusantara sudah kerap terjadi peperangan sesama kerajaan yang ada di satu pulau, maupun kerajaan antar pulau. Hal tersebut dipicu faktor perselisihan antar kerajaan, pemberontakan dari punggawa, atau intrik politik di lingkup keluarga istana sendiri. Bila mencermati lebih jauh mengenai sejarah perang di Nusantara, di mana perang tidak hanya terjadi di kerajaan-kerajaan besar di Jawa, namun terjadi juga di kerajaan-kerajaan besar yang ada di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Ke-1, Kerajaan-kerajaan di Sunda. Dalam sejarah, kerajaan-kerajaan di Sunda, dimulai dengan Salakanagara, yang didirikan oleh Dewa Warman ke-1 pada tahun 130 Masehi. Surutnya kerajaan itu di era kepemimpinan Dewa Warman VIII, karena mendapatkan serangan dari Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya pada tahun 362 Masehi. Sebelum runtuhnya kerajaan Salakanagara, timbullah kerajaan Tarumanagara, yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, putra menantu Dewa Warman VIII, tahun 358 Masehi. Pasca pemerintahan Linggawarman, 666–669, Tarumanagara pun mengalami masa surut. Disebabkan karena raja barunya yaitu Raja Terusbawa, malah memindahkan pusat pemerintahannya di Sunda. Selain itu, terdapat dugaan bahwa runtuhnya Tarumanagara karena mendapat tekanan dan serangan dari Sriwijaya, Sumatera. Diketahui bahwa kerajaan Sunda tidak berlangsung lama. Sesudah Sanjaya berkuasa, sebagai Raja Sunda Galuh dari tahun 723 sampai 732 Masehi. Namun, semasa pemerintahan Prabu Niskala Wastu Kancana, Sunda Galuh mendapatkan serangan dari Banten tahun 1527 Masehi. Sesudah itu, lahirlah Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang mengalami keruntuhannya sesudah mendapatkan serangan dari Kesultanan Banten, di bawah komando Maulana Yusuf tahun 1579 Masehi. Sesudah ditaklukkan oleh Kesultanan Banten, Kerajaan Pakuan Pajajaran menjadi bagian dari kekuasaan Sumedang Larang. Di masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun tahun 1580 sampai tahun 1608, Sumedang Larang mengalami masa surut, setelah mendapatkan serangan besar dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon pun, setelah terjadi perang saudara, akhirnya mengalami masa surutnya tahun 1926. Di mana pada tahun tersebut, pemerintahan Kesultanan Cirebon dihapuskan secara resmi, sesudah pengesahan Gemeente Cirebon, Kota Cirebon, akibat campur tangan pihak VOC, yang mulai menanamkan tanduknya di Nusantara. Kedua, kerajaan-kerajaan di Jawa. Dalam catatan sejarah, kerajaan-kerajaan tertua di Jawa berdiri pada abad ke-7 dan berada di wilayah Pantura. Ada 3 kerajaan di wilayah Pantura yang dikuasai, yaitu 1. Depunta Shailendra. 2. Santanu, Raja Bawahan Kerajaan Sriwijaya. 3. Kartikeya Singha, Raja Kalingga. Letak kerajaan yang dikuasai Depunta Shailendra tidak diketahui. Namun, letak kerajaan yang di bawah Sentanu berada di Batang. Sementara, kerajaan Kalingga berada di Jepara. Pasca Kartikeya Singha, 648 sampai 674, Kalingga dikuasai oleh istrinya yakni Ratu Jaisima, 674 sampai 695. Menjelang akhir pemerintahan Ratu Jaisima, Kalingga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kalingga Utara untuk putrinya yaitu Dewi Parwati. Sedangkan Kalingga Selatan diberikan pada putranya, yakni Narayana. Kelak Kalingga Utara dikuasai oleh Sanjaya, cucu Dewi Parwati atau cucu putra Sanaha. Dan Kalingga Selatan dikuasai Dewa Singha. Semasa pemerintahan Dewa Singha, Kalingga Selatan dapat dikuasai oleh Sanjaya melalui jalan peperangan. Sesudah merebut wilayah Kalingga Selatan, Sanjaya yang pernah berkuasa di Sunda dan Kalingga Utara tersebut, menjabat sebagai Raja Medang dengan ibu kota Bumi Mataram, Medang I Bumi Mataram, tahun 754 sampai 760. Semasa menjadi raja, tahta kekuasaan Sanjaya digulingkan oleh Rakai Panamkaran Dia Pancapana Teja Purnapein Panamkarana, yang berasal dari dinasti Shailendra.
Sesudah Dyah Pancapana menjadi raja, Medan dikuasai oleh raja-raja dari dinasti Shailendra, yakni Rakai Panunggalan Dyah Dharanindra, Samaragrawira, Samaratungga, dan Pramudawardhani. Di era pemerintahan Pramudawardhani inilah, Medan pula dikuasai oleh keturunan Sanjaya, yakni Rakai Pikatan Empu Manuku. Mengingat Empu Manuku sendiri dari Medan dengan ibu kota Mamrati menjadi suami Pramudawardhani. Di masa pemerintahan Empu Manuku, versi pertama, 838-855 atau versi kedua 840-856, terjadilah kudeta yang dilakukan oleh Rakai Walaing Empu Kombayani. Akan tetapi, pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh putra bungsu Empu Manuku yakni, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Karena prestasinya itu, Dyah Lokapala dinobatkan sebagai Raja Medang, 856-880. Kejadian selanjutnya, masih berlanjut bergolak intrik, perang dan perselisihan silih berganti. Hingga muncul kerajaan-kerajaan baru, yang saling mengalahkan dan menggantikan seperti Kerajaan Medang Baru di Jawa Timur, lalu Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Jenggala, Kadiri, Singhosari, hingga muncul Kerajaan Majapahit. Di masa Kerajaan Majapahit inilah, pengaruh dan perkembangan Islam mulai kuat, dan pada akhirnya terbentuklah kerajaan baru, yaitu Kasultanan Demak Bintara tahun 1527 Masehi. Namun, jauh sebelum keruntuhan Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak telah berdiri tahun 1478 Masehi. Semasa pemerintahan Raden Patah, tahun 1478 sampai tahun 1518 dan pemerintahan Patiunus, tahun 1518 sampai tahun 1521, Kesultanan Demak melancarkan serangan terhadap Portugis, yang kala itu sudah bercokol di Malaka. Perang terhadap Portugis pun berlanjut di masa pemerintahan Sultan Trenggono, tahun 1521 sampai tahun 1546. Di masa itu, Portugis membantu pasukan Majapahit yang telah berstatus menjadi daerah kadipaten dan berhasrat melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Demak. Namun, pemberontakan dari pasukan Majapahit tersebut berhasil dipadamkan oleh Sultan Trenggono pada tahun 1527 Masehi.